Pada kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Nah, sebelumnya apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial adalah sebuah perhitungan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang menggunakan operasi dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, yang pertama ada nilai keseluruhan. Nah, nilai keseluruhan adalah nilai total dari semua unit atau barang. Nah, rumusnya banyak unit dikali dengan harga unit. Nah, contoh soalnya, sebuah toko membeli 100 unit tas dengan harga Rp125.000 per unitnya. Berapakah total harga yang harus dibayar toko tersebut? Caranya, banyak unit dikali harga per unit. 100 dikali Rp125.000 sama dengan Rp12.500.000. Kedua, ada nilai per unit. Nilai per unit adalah nilai persatuan unit atau barang. Rumusnya nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Contoh soalnya, seorang pedagang membeli mie sebanyak 20 dus dengan total harga Rp1.840.000. Berapakah harga mie setiap dusnya? Nah, caranya, nilai keseluruhan dibagi dengan banyak unit sama dengan Rp1.840.000 dibagi 20 sama dengan Rp92.000. Yang ketiga, ada nilai sebagian. Nilai sebagian adalah nilai dari suatu bagian tertentu dengan rumus banyak bagian dikali harga unit. Contoh nilai sebagian adalah dari sebelumnya kita mengetahui bahwa nilai mie per dusnya Rp92.000. Berapakah harga yang harus dibayar pedagang jika hanya membeli 10 dus mie? Nah, cara menjawabnya, banyak bagian dikali nilai unit, yaitu 10 dikali Rp92.000 sama dengan Rp920.000. Yang keempat ada untung. Nah, untung adalah jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Rumusnya harga jual dikurang harga beli. Contoh soal dari untung adalah Nana membeli sepatu seharga Rp230.000 dan menjualnya kembali dengan harga Rp250.000. Nah, berapakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh Nana? Nah, jawabannya, dikarenakan harga jual lebih tinggi berarti Nana memperoleh keuntungan. Nah, cara mengetahui keuntungan yang diperoleh Ana ialah harga jual dikurang harga beli. Rp250.000 dikurangi Rp230.000 sama dengan Rp20.000. Yang keempat ada rugi. Rugi adalah jika harga beli lebih tinggi dari harga jual. Rumusnya harga beli dikurang harga jual. Nah, contoh soal dari rugi ialah seorang pedagang membeli 100 unit baju dengan harga Rp120.000 per unitnya dan menjualnya kembali dengan harga Rp100.000 per unitnya. Berapakah kerugian yang dialami oleh pedagang tersebut dari seluruh penjualan bajunya? Nah, cara menjawabnya, kita harus mencari tahu dulu kerugian per unitnya dengan cara harga beli dikurang harga jual. Jadi Rp120.000 dikurang Rp100.000 sama dengan Rp20.000. Nah, setelah itu kita mencari total keseluruhannya. Total kerugiannya dengan cara kerugian per unit dikali jumlah unit, yaitu Rp20.000 dikali 100 unit sama dengan Rp2 juta. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang harga pembelian dan harga penjualan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu harga pembelian dan harga penjualan? Baik, kalau belum tahu, mari simak penjelasan dari saya ya. Harga pembelian merupakan suatu harga beli oleh pedagang dari grosir atau tempat lain. Nah, bisa juga kita katakan harga pembelian yaitu harga yang harus kita bayar ketika kita membeli suatu produk atau barang. Misalnya nih, kita membeli sebuah tas dengan harga Rp100.000. Nah, Rp100.000 itu merupakan harga pembelian dari kita. Nah, ngomong-ngomong soal pembelian nih, pasti ada seseorang pembeli. Seseorang pembeli itu merupakan seseorang yang menerima barang dari penjual dengan cara menyerahkan nilai uang sesuai dengan harga yang seseorang itu beli. Nah, di dalam PPT itu ada rumus harga pembelian. Setelah melihat rumus tadi, bisa dong kita kerjakan soalnya bersama-sama. Soalnya, Rina menjual 40 tas dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp520.000. Dari harga penjualan tersebut, Rina mendapatkan untung sebesar Rp80.000. Pertanyaannya, berapa harga pembelian sebuah tas? Kita jawab sama-sama ya.
Mula-mula kita masukkan harga penjualan 40 tas itu, yaitu seharga 520.000. Lalu kita tambahkan dengan keuntungan yang Rina dapat, yaitu 80.000. Kita jumlahkan ya. 520.000 ditambah dengan 80.000 yaitu 600.000. Langkah selanjutnya, kita masukkan rumus harga pembelian tadi. Rumusnya yaitu harga jual dikurang dengan keuntungan. Harga jualnya tadi 520.000, kita kurangkan dengan keuntungannya 80.000. Jadi kita kurangkan ya, hasilnya 440.000. Nah, satu tasnya itu sama dengan 440.000 tadi kita bagi lagi dengan 40 tas. Yaitu hasilnya 11.000. Jadi harga satu buah tas yaitu seharga 11.000 rupiah. Semoga bisa dipahami ya teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga penjualan. Harga penjualan adalah harga dari suatu barang yang akan kita jual, atau harga yang kita tetapkan ketika kita ingin menjual suatu barang yang sudah kita beli. Misalnya nih kita menjual sebuah sepatu dengan harga 150.000. Nah, 150.000 itu adalah harga penjualan kita. Dalam hal penjualan, penjual menjual barangnya kepada pembelinya. Selanjutnya, menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima imbalan dari pembeli sesuai dengan harga yang ia jual. Nah, ini adalah rumus dari harga penjualan, yaitu harga penjualan sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Selanjutnya kita bahas tentang soalnya ya. Soalnya Siska membeli 100 buah salak dengan total harga Rp1.500.000. Jika Siska menjual 50 buah salak dengan total laba Rp400.000, berapa harga jual per buah salak? Kita jawab sama-sama lagi ya. Pertama-tama kita masukkan harga 100 buah salak, yaitu Rp1.500.000. Nah, selanjutnya kita hitung harga satu buah salak. Kita cari nih harga satu buah salaknya dengan cara harga 100 salak tadi kita bagikan dengan 100, yaitu Rp1.500.000 dibagi dengan 100, menghasilkan 15.000. Jadi kita sudah dapat harga satu buah salaknya yaitu Rp15.000. Selanjutnya kita masukkan keuntungan dari 50 buah salak yang sudah dijual Siska, yaitu Rp400.000. Nah, terus kita cari lagi keuntungan dari satu buah salak yang dijual Siska dengan cara kita membagikan Rp400.000 kita bagi dengan 50 buah salak sama dengan Rp8.000. Nah, sekarang baru kita masukkan rumus harga penjualan, yaitu harga beli ditambah untung. Kita masukkan harga belinya tadi, harga beli satu buah salak yaitu Rp15.000. Kita tambahkan dengan keuntungan satu buah salak yang dijual yaitu Rp8.000. Kita jumlahkan Rp15.000 ditambah dengan Rp8.000 menghasilkan Rp23.000. Jadi, harga jual per buah salak yaitu Rp23.000. Materi selanjutnya tentang diskon atau rabat. Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan dari persentase dari harga awal. Sedangkan rabat adalah potongan harga yang diberikan dari harga jual suatu produk atau layanan kepada pelanggan. Ini biasanya dapat berupa persentase tertentu dari harga asli atau jumlah tetap yang dikurangkan. Supaya teman-teman lebih mudah untuk membedakan antara diskon dengan rabat, bisa saya simpulkan begini ya. Kalau diskon itu adalah potongan harga yang diberikan saat kita membeli suatu barang. Misalnya, kita membeli satu buah baju dengan harga 100.000. Nah, kebetulan baju itu ada diskon sebesar 20%. Jadi, kita hanya perlu membayar 80.000 untuk membeli baju itu. Nah, kalau rabat, itu adalah potongan harga yang diberikan setelah pembelian. Biasanya untuk pembelian dalam jumlah banyak. Contohnya nih, kita beli 10 baju, satu bajunya dengan harga 100.000. Dan toko itu memberikan rabat 10% karena kita sudah membeli banyak. Jadi yang awalnya kita harus membayar 1 juta untuk membayar 10 baju itu karena kita mendapatkan rabat sebesar 10%, jadi kita
mendapat potongan 100.000. Jadi kita hanya perlu membayar 900.000 saja. Rumus untuk mencari diskon yaitu harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurang dengan diskon dikali harga awal. Sekarang kita kerjakan contoh soal tentang diskon. Rido ingin membeli sebuah televisi baru dengan harga 6 juta di sebuah toko elektronik. Ternyata televisi tersebut sedang mendapatkan diskon. Setelah Rido ingin membayar, Rido hanya perlu membayar sebesar Rp5.400.000 untuk membeli televisi tersebut. Pertanyaannya, berapa persen diskon yang didapatkan Rido? Kita jawab ya. Pertama-tama kita masukkan rumusnya. Harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurang diskon dikali harga awal. Harga setelah diskonnya tadi 5.400.000 kita masukkan. Sama dengan harga awalnya 6 juta, kita kurang dengan diskon dikali harga awal lagi, yaitu 6 juta. Nah, karena kita mencari diskon, jadi diskon dikali harga awalnya kita pindah ke sisi kiri, sedangkan 5.400.000 kita pindah ke sebelah kanan. Jadinya, diskon dikali 6 juta sama dengan 6 juta dikurang 5.400.000, sama dengan hasilnya 600.000. Sekarang kita cari diskonnya. 600.000 tadi kita bagi dengan 6 juta, yaitu harga awalnya mendapatkan 0,1. 0,1 kita ubah menjadi persen, hasilnya 10%. Jadi, diskon yang didapatkan Rido yaitu 10%. Ini adalah rumus dari rabat, yaitu rabat sama dengan persentase diskon dikali harga sebelum diskon. Kalau tadi kita bahas soal tentang diskon, sekarang kita bahas lagi soal tentang rabat. Bella membeli sebuah set peralatan dapur di toko online. Set peralatan dapur tersebut dijual dengan harga Rp1.200.000 dan mendapatkan diskon sebesar 20%. Pertanyaannya, berapa jumlah rabat yang diperoleh Bella? Kita jawab sama-sama. Pertama-tama kita masukkan harga sebelum diskonnya, yaitu Rp1.200.000. Langkah kedua, kita masukkan persentase diskonnya, yaitu 20%. 20% ini kita ubah saja menjadi desimal, yaitu 0,20. Lalu, kita masukkan rumusnya. Rumus dari rabat sama dengan persentase diskon dikali harga sebelum diskon. Persentase diskon kita ambil yang sudah diubah menjadi desimal tadi, yaitu 0,20. Lalu kita kalikan dengan harga sebelum diskon, yaitu Rp1.200.000. 0,20 dikali Rp1.200.000 menghasilkan Rp240.000. Jadi, jumlah rabat yang diperoleh Bella yaitu Rp240.000. Semoga bisa dipahami tentang diskon dan rabat. Baik, saya akan sedikit menjelaskan hubungan bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat total barang termasuk kemasan atau biasa disebut berat kotor. Neto adalah berat bersih barang tanpa kemasan. Tara adalah berat kemasan atau wadah dari barang. Rumus dari bruto yaitu neto ditambah tara. Rumus neto yaitu bruto dikurangi tara. Rumus tara, bruto dikurangi neto. Berikut contoh soal bruto. Diketahui berat neto sebuah karung beras adalah 50 kg dan tara 2 kg. Berapakah berat bruto karung beras tersebut? Jawabannya, rumus bruto tadi sama dengan neto ditambah tara. Netonya 50 kg ditambah taranya 2 kg sama dengan 52 kg. Kemudian contoh soal neto. Sebuah kotak berisi buah memiliki berat bruto 30 kg dan tara 5 kg. Berapakah berat neto dari buah tersebut? Jawabannya, rumus neto sama dengan bruto dikurangi tara, yaitu bruto 30 kg dikurangi tara 5 kg sama dengan 25 kg. Kemudian, contoh soal tara. Berat bruto dari sebuah peti berisi buku adalah 15 kg,
sedangkan berat netonya 14 kg. Berapakah berat tara peti tersebut? Jawabannya, rumus tara sama dengan bruto dikurangi neto, yaitu bruto 15 kg dikurangi neto 14 kg. Hasilnya 1 kg. Materi selanjutnya adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang pada setiap periodenya sama atau tidak berubah. Dengan rumus yang pertama, bunga dalam 1 tahun. Bunga dalam 1 tahun yaitu rumusnya persen bunga dikali dengan modal. Yang kedua, ada bunga dalam 1 bulan yang dimana N per 12 dikali persen bunga dikali modal. Masuk ke dalam contoh, Akib menabung uang di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahunnya. Yang pertama, tentukan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 2 tahun. Yang kedua, tentukan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 6 bulan. Sebelum kita memasuki jawaban, kita harus mengetahui berapa tabungan awalnya dan berapa bunganya. Seperti yang kita lihat di soal, tabungan awalnya berjumlah 1 juta dengan bunga 15% per tahun. Jadi langsung kita memasuki soal A yang ditanyakan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 2 tahun. Sebelum kita menghitung bunga pada tahun kedua, kita harus mengetahui dulu bunga pada tahun pertama. Bunga pada tahun pertama yaitu 15% dikalikan dengan tabungan awal, yang dimana tabungan awal ini adalah 1 juta. Jadi 15 per 100 dikali 1 juta sama dengan 150.000. Lanjut, setelah kita mengetahui bunga pada 1 tahun setelahnya yang menghasilkan 150.000, kita masukkan 150-nya itu dikalikan dengan 2, yang dimana 2 ini tahun kedua. Jadi 2 dikali 150.000 sama dengan 300.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga yang diperoleh setelah menabung selama 2 tahun adalah 300.000. Lanjut pada soal B yang ditanyakan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 6 bulan. Jadi gunakan rumus N per 12 dikali bunga pada tahun pertama, yaitu 6 per 12 dikali dengan 150.000 sama dengan 75.000. Jadi bunga yang diperoleh setelah menabung setengah bulan adalah 75.000. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu pajak. Pajak adalah kewajiban dasar warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa jenis pajak, antara lain pajak penghasilan atau disebut PPH, pajak bumi dan bangunan disebut PBB, dan pajak pertambahan nilai disebut PPN. Rumusnya yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu persentase PPH dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan dengan rumus persentase PPN dikali dengan harga suatu jenis barang. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi Ari membeli sepeda motor dengan harga 25 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ari adalah, jadi PPN sama dengan 10% dikalikan dengan 25 juta. Jadi menghasilkan 2.500.000. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Ari adalah 25 juta ditambah dengan PPN sama dengan 25 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 27.500.000. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Ari adalah 27.500.000. Lanjut pada contoh pajak yang kedua ada pajak penghasilan. Seorang karyawan itu mendapat gaji 6 juta dengan penghasilan tidak kena pajak 1 juta. Jika besar PPH 15%, maka besar gaji yang diterima karyawan tersebut adalah, jadi kita dapat hitung PPH sama dengan 5% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Kenapa aku menyebutnya 5 juta? Karena 1 juta yang diterima dari seorang karyawan itu tidak dikenakan pajak. Jadi 1 juta itu ditambahkan dengan 5 juta. Makanya pada gaji yang akan diterima nanti yaitu gaji yang diterima sama dengan 6 juta dikurangi dengan PPH
sama dengan 6 juta dikurangi 750.000. Jadi sama dengan 5.250.000. Jadi gaji yang diterima oleh seorang karyawan tersebut adalah 5.250.000.